Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nazri, guru SMA Negeri 5 Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bidang studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekaligus saya mahasiswa PPG Daljak tahun 2025 UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nana? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semuanya, sebelum perjalanan kita mulai, coba siapkan kelas. Ya, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kan Bapak di pelajaran ini kita selalu dalam keadaan yang sehat, ya. Setelah kita bicara tadi, selalu Allah membukakan lisan kita, menguatkan seluruh jiwa raga kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita pergunakan sebaik mungkin. Contohnya juga kita sebelum kita mulai, kita akan membaca sebuah surat, yaitu surat Al-Insyirah, dan itu juga akan menambah pahala kita di sisi Allah SWT. Kita mulai dari tahun A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allahul azim. Baik Bapak sekalian, pada hari ini ada tidak ada? Ada semuanya? Ada semuanya. Baik, kita akan mulai pelajaran kita. Untuk pertama kali kita buka dengan sudah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kiranya nanti pembelajaran kita selalu mendapatkan ganjaran pahala di sisinya. Amin. Amin. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut dengan pelajaran kita. Sebelum kita mulai, tentu Bapak akan absensi lokal kita yang mana tahu, ya. Kadang ada seperti tadi dibilang hadir, tapi kan ada sih semuanya. Anissa ada, Arif, Aura, Dea Anggun, Evans, Silva, bis ya. Baik, Bapak sekalian. Sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak ingin mengoreksi dulu tentang materi kita pada minggu sebelumnya. Tentang apa? Tentang akhlak, ya. Baik, kemarin ada akhlak. Kita terbagi dua akhlak itu. Yang pertama kami minta kepada Silva, silakan. Pertama ada alam mazmumah, yaitu alam yang tercemar. Contohnya orang yang berbuat maksiat seperti fitnah, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Akhlak mazmumah ya. Oke. Yang kedua siapa? Silakan Ardiansa. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Contohnya sopan, berbuat baik, jujur, adil, dan pemaaf. Oke, baik anak bapak sekalian. Berarti akhlak itu ada dua dalam Islam itu, yang jelas ada dua. Yang pertama akhlakul mahmudah, itu akhlak terpuji. Dalam arti kata kita melihat kejujuran, kedisiplinan kita dalam sekolah, ya. Yang kedua, alakul mazmumah, di situ adalah adanya kebohongan,
tentang kejahatan, pergaulan bebas, bahkan zina, maka materi kita pada pertemuan ini menyangkut dengan akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela yang berhubungan dengan pergaulan bebas dan zina. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita belajar ini akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan menganalisis tentang ayat Al-Qur'an yang terkait pada pembelajaran kita. Ayat Al-Qur'an ya, yang pertama adalah Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat berapa? Ayat 2. Baik anak-anak sekalian. Yang ketiga, kita memahami tentang larangan pergaulan bebas. Ini adalah menghindari pergaulan bebas dan sebab-sebabnya, terus menghindari perbuatan zina. Oke, baik anak-anak sekalian. Nih, itu ada indikator pembelajaran kita. Yang pertama, nanti kita akan menganalisis kandungan surah Al-Isra ayat 17 dan An-Nur ayat 24. Nanti hadis yang berkaitan dengan itu. Yang kedua adalah menjelaskan manfaat larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Anak-anak sekalian, sebelum ini kita akan buka sebuah video dan kita bagi kelompok. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan keluarkan kertasnya dan buku. Kita akan buka sebuah video ya. Oke. Silakan video ini ditonton, dicermati baik-baik, nanti kita ambil suatu kesimpulan. Anak sekalian, setelah menonton video tadi dengan tugas yang telah Bapak berikan, ya kita bagi kelompok. Sekarang Bapak kasih waktu 10 menit untuk mencermati video tersebut dan ambil suatu kesimpulan dari video itu. Apa yang terjadi di video itu? Kita minta untuk berkelompok mempresentasikan hasil diskusi dari video tersebut. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ada kendala? Kelompok 4 sudah selesai. Landing saja dibaca di landing Pak. Silakan ada juga buku paket, tidak ada masalah. Yang berkaitan dengan materi kita, ya. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 2 kita
Kelompok 3 udah? Belum? Kelompok 4? Udah, kelompok 3? Kelompok 4? Masih banyak? Patut tinggal sedikit lagi ya. Ini udah selesai. Silakan dari kelompok 2 dulu. Silakan bacakan hasil presentasinya. Di situ saja silakan bacakan. Assalamualaikum ya. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mencoba ingin menyimpulkan dari video yang ada di sini. Simpulannya yaitu yang pernah mendekati zina, karena ketika kamu berbuat zina dampaknya sangat besar bagi diri sendiri, keluarga dan nasab atau keturunan. Dan kamu juga mendapat hukuman di dunia dan di akhirat, dan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kalian berkafat atau berduaan dengan lawan jenis yang bukan, maka kamu dapat mengundang bisikan dan syahwat nafsu dari setan. Oke, hapus. Kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Hasil diskusinya. Karena bisa saja merugikan diri kita dan orang yang ada di sekitar kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hapus kita bersama. Baik, anak bapak sekalian, itu tentang video pergaulan bebas dan masalah jangan mendekati perbuatan zina. Rupanya itu ada penyebab, ya, ada penyebab seseorang itu nanti bisa melakukan pergaulan bebas dan bisa juga melakukan perbuatan zina itu. Yang pertama apa? Rendahnya pemahaman tentang agama. Dia mengaku beragama Islam, tetapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah baca Al-Quran, ya, tidak mau dia wirid, tidak mau dia mendengarkan ceramah. Berarti pemahamannya tidak ada. Ketika belajar agama dia izin masuk keluar, ya. Ketika belajar tentang agama Islam dia nggak mau masuk, nggak masuk daftarnya untuk belajar agama Islam itu nanti. Sehingga pemahaman agama tentang pergaulan bebas nanti dia tidak ada. Yang kedua, terjadinya broken home, terpecah belahnya di dalam rumah tangga. Ini penyebabnya. Kenapa? Mungkin orang tuanya tidak lagi memperhatikan anak-anaknya. Ini bisa salah satu menimbulkan pergaulan bebas. Ya. Hati-hati juga ketika anak bapak besok berumah tangga, tolong hal ini dijaga. Ya. Selanjutnya adalah jangan pacaran. Bisa juga, ya. Pengaruh lingkungan juga termasuk pandai-pandailah memilih teman. Ya. Pandai-pandailah memilih teman, jangan terpengaruh daripada lingkungan kita. Kita harus bisa memilih ini teman yang mana. Bisa nggak kita ajak dia berteman atau tidak? Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjerumus kita kepada pergaulan bebas dan terjerumus kepada suatu perzinahan. Anak bapak sekalian. Baik, anak bapak sekalian. Sebenarnya juga rendah pendidikan. Ketika pendidikan rendah, maka dia juga akan terjerumus kepada pelaku zina. Oke. Baik, anak bapak semuanya. Terima kasih kepada kita semua yang telah bekerja sama dalam kelompoknya dan juga telah membuat suatu kesimpulan atas hasil diskusinya. Ya. Mudah-mudahan ini hendaknya menjadikan suatu pelajaran bagi kita bersama, tetapi kita tonton tadi. Hanya di materi kita ini atau pelajaran kita ini apakah sangat menarik bagi kita atau bagaimana?
Apakah materi kita pada hari ini menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Baik. Sebenarnya apa yang bisa kita ambil dari materi kita pada hari ini? Coba dulu Bapak minta kepada Raisa. Zina secara yang berarti kanisa, yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan sayangnya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Oke. Zina adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak ada ikatan pernikahan. Anak bapak sekalian, jadi dia tidak menikah. Dia melakukan suatu hubungan yang dilarang atau diharamkan dalam Islam. Jadi kami minta kepada Aura, apa yang didapatkan dari materi kita pada hari ini? Dan yang ketiga memperpendek umur. Dan yang di akhirat ialah mendapat murkanya Allah SWT. Dua, mendapat hisab yang buruk. Dan ketiga, mendapat siksa yang pedih. Baik, sekali lagi hapus kita bersama. Ya. Terima kasih anak bapak sekalian. Yang jelas pada kesempatan berbahagia ini Bapak ingin menyampaikan berhati-hatilah dalam memilih teman. Jangan salah kita dalam bergaul. Ya, kenapa? Salah kita bergaul nanti akan menjerumuskan kita kepada pergaulan bebas dan akan membuat kita terjerumus kepada perzinahan. Quran surah Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, Bapak sekalian. Maka oleh sebab itu, termasuk salah satunya adalah pacaran. Ya. Jadi oleh sebab itu, di masa usia remaja Bapak sekarang ini, hati-hati dalam memilih teman dan hati-hatilah berpacaran. Kalau bisa tidak usah berpacaran, ya. Ini ada sebuah gambaran, ya. Nih, anak bapak sekalian, ya, kita buanglah pacarmu pada tempatnya. Dinas kebersihan iman. Itu. Pacaran dapat menyebabkan kehamilan dan gangguan keimanan. Sebelahnya, buanglah mantan pada tempatnya. Ya, semoga kedepannya kita menjadi insan yang berguna, ya, menjadi generasi yang mempunyai iman, generasi yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terjaga kehidupan kita. Mungkin itu materi kita pada kesempatan pagi ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Demikian dari Bapak pada pertemuan kita kali ini. Kalau ada kesalahan, Bapak memaafkan sedalam-dalamnya, ya. Sekali lagi terima kasih kepada anak Bapak yang telah mengikuti pembicaraan kita sebaik mungkin, ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.